berani. Ini orang stroker biasanya kan kalau pasca stroke begitu kena ya, biasanya mereka langsung down. Nah, betul. Minder, nggak berani keluar rumah. Betul. Jadi terpenjara ya. Terpenjara, nggak berani ketemu teman. Ada yang sebulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang dobrak pintu 3 biji habis coba. Memang pasca stroke itu memang berbeda-beda sih, kompleks sekali. Kalau Pak Depur ini mirip-mirip saya lah, sangat itu harus bahagia. Tos dulu Pak Depur. Yes ya. Ya memang keluarga ataupun lingkungan terdekat tuh harus bisa mensupport. Ini pasti dia tergantung dengan sekelilingnya. Jadi harus paham sekelilingnya itu, keluarga itu untuk bisa meredam kemarahannya ini, yaitu jangan sampai dia terpicu gitu. Apa yang jadi keinginannya dia tuh harus kita tahu. Ini ada trik yang saya lakukan, tapi mungkin agak lucu ya. Ya memang jadi, kita butuh yang lucu-lucu. Dan sedikit agak aneh. Hai kawan Majus, selamat datang di Kedai Majus. Memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Sampai juga. Iya, sampai juga di seri kita yang keempat. Dan kebetulan bertepatan dengan hari Kemerdekaan Indonesia. Kita harus ucapin dulu nih. Dia. Sambil kita kibarkan benderanya. Iya. 1, 2, 3. HUT RI ke-79. Merdeka. Nah, ini juga melatih teman-teman stroker. Bisa angkat benderanya. Pakai tangan yang lemah ya. Pakai tangan yang lemah. Pakai tangan yang lemah. Ya, tangan lemah dong. Tangan yang lemah. Oh, semuanya bisa ya. Aduh. Tuh bisa. Luar biasa. Jadi tema kita pada kali ini, episode kali ini temanya memang Indonesia Merdeka. Stroker merdeka. Harus merdeka. Betul. Merdeka biar mempunyai mental yang kuat. Betul. Nah, berani. Ini orang stroker biasanya kan kalau pasca stroke begitu kena ya, biasanya mereka langsung down. Nah, betul. Minder, nggak berani keluar rumah. Betul. Jadi terpenjara ya. Terpenjara, nggak berani ketemu teman. Ada yang sebulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang dobrak pintu 3 biji habis coba. Tapi ngomong Depur, ada yang belum kenal sama kita. Kita kenalan dulu. Saya Kak Jess. Oh, ini. Nah, keponakan saya ini. Betul. Ini Depur, Pak D saya. Pak D. Yang dari Wetan. Kalau saya lebih ke kemana ini? Puerto Rico gitu ya, alias Purwokerto. Nah, sekarang saya kedatangan tamu juga jauh-jauh dari Subang. Subang apa Sumbawa? Enggak, Subang. Subang tapi suaranya enggak Sumbang kan? Nah, itu yang penting enggak Sumba. Subang enggak Sumba. Iya, bukan Sumba juga. Oh, bukan Sumbawa, Sumbang. Ini kalau ini memang teman saya, Pak. Meskipun beliau juga adalah IPS. IPS tadi ya? Iya. Instan. Bukan instan. Instan saset. Insan. Pasca stroke. IPS. Nah, IPS. Iya, bukan ilmu pengetahuan sosial, bukan. Iya. Nah, katanya Depur juga punya teman, katanya teman lama nih. Aduh, ini temanku lama ini. Aduh, dari mana ini dulu nih zaman waktu kuliah nih teman saya ini. Oh ya ampun. Silakan perkenalkan dulu. Iya, dengan terima kasih Kak Jess. Pak D Blangkon ya? Pak D Blangkon. Pak Depur. Ya, kenalkan Ibu namanya Ibu Yuri Susilowati, seorang psikolog klinis yang sekarang aktif di Klinik Budi Dharma untuk membantu teman-teman stroker di sini. Ya. Luar biasa. Luar biasa, banget dulu. Nah, kebetulan kita kenapa ngumpul di Kedai Majus ini? Karena kedai ini tempat kopi daratnya, tempat ngumpulnya para stroker. Gitu. Dan kita membahas tentang
stroker pasca Betul, stroke. betul. Tempat ini adalah tempat yang pertama memotivasi, mengedukasi, juga menghibur. Stroker itu memang harus bahagia. Bahagia, makanya harus ketawa. Coba ketawa dulu semuanya di sini. Nah, jadi gini. Nah, bahagia itu saya. Karena gini loh, Depur, banyak katanya yang pertama kali kena stroke, mentalnya ini yang merdeka itu harus awalnya merdeka dari mindset dulu gitu. Makanya kita pengen tanya nih, Pak Yoyo, gimana sih katanya kalau orang stroke itu memang ya seperti yang Pak Yoyo alami, teman-teman alami, biasanya mindsetnya ini yang terpenjara. Nah itu bagaimana ceritanya sampai bisa menjadi seorang Pak Yoyo yang lebih bahagia setelah menjadi IPS gitu. Tetap bahagia. Iya, Tetap bahagia. tetap bahagia. Terima kasih Kak Jess, Pak Depur. Saya akan sedikit share ya. Kebetulan saya kena stroke-nya ini di luar negeri. Oh, import. Udah gitu, istri sudah pulang duluan nih. Stroke import loh. Iya. Tapi begitu stroke jadinya pulang. Kalau nggak stroke nggak pulang-pulang. Gitu. Ya, jadi begitu kena itu ya sempat galau lah saya dalam satu malam itu. Kemudian besoknya ada yang ngasih tahu, Pak nonton aja film-film yang lucu-lucu begitu. Jadi ya saya nonton aja. Kan di luar tetap aja yang dilihat dari Indonesia. Ya. Nah terus ketawa-ketawa gitu. Saya baru beberapa hari saya mendapatkan poinnya. Apa sih poinnya itu? Bahwa kita ternyata harus self acceptable ya Bu ya. Jadi harus bisa menerima kondisi kita sendiri gitu loh. Kondisi wah saya menjadi begini nih. Terus kita harus bisa menerima. Kemudian setelah penerimaan diri itu kita dapatkan, baru kita membangun satu persatu, kita bangun lagi bahwa oke, ini namanya saya kasih lagi ini hidup kedua nih. Karena hidup kedua yang masih hidup. Kalau hidup kedua tidak hidup, amblas. Gitu Tapi kan. mohon maaf nih Pak, Bapak keluar negeri ngapain Pak? Kepo nih. Cari sesuap nasi dan seteguk air. Seteguk air atau sekeranjang berlian ya. Boleh tahu luar negerinya di mana? Di Myanmar ya. Oh Myanmar. Kebetulan di Myanmar memang kondisinya tidak bagus ya. Ada kudeta, terus kemudian ada saat itu juga habis COVID ya. Stres Nah, stresnya berlebihan karena memang dari dokter itu diindikasikan dari hasil tes darah itu bagus semua. Satu-satunya yang diduga adalah stres. Stres itu ada mekanismenya terhadap peningkatan trombolisis. Ini ada dokter di sini pasti tahu lah ya. Begitu trombosit naik, itu darah semakin mengental, potensi sumbatan terjadi. Waduh. Jadilah sumbatan. Jadi ini teman-teman yang masih sehat, tolong hindari. Makanya harus bahagia. Sehat pun harus bahagia dong, Mbak Depur. Orang stroker aja harus bahagia, apalagi masih sehat. Nah, setelah itu saya segera masuk ke mencari ini informasi kelompok-kelompok, grup-grup. Ketemu pertama dengan Pak Suhadi nih, mana Pak Suhadi tadi. Nah, akhirnya dari situ begitu dimasukkan ke grup, variasi orang stroke ini macam-macam ternyata. Ternyata banyak gitu banyak. ya. Dan variasinya sejumlah orang stroke juga. Nggak ada orang yang sama begitu. Masing-masing berbeda. Nah, jadi stroke-nya beda, mentalnya juga pasti mentalnya beda-beda. Makanya saya iseng ini ngelompokin, ini si ABCD ini kelompok ini, yang ini kelompok ini, yang ini kelompok ini. Ternyata ada orang stroke yang punya motivasi untuk sembuh. Sadar diri, mencari cara bagaimana latihan. Tapi ada juga stroker yang depresi, stres, terus ngomongnya kapan aku gitu kan. Pengen bunuh diri, ada yang begitu juga. Terus ada lagi, ini kelompok ini orangnya cuma hure-hure aja nih, jalan ke sana kemari, selfie dan lain sebagainya, nggak peduli dengan stroke-nya. Ada juga begitu. Saya harus masuk yang mana nih gitu loh. Oh, saya harus masuk yang pertama. Tapi untuk mencari hiburan saya harus masuk ketiga. Yang ketiga. Tapi saya nggak mau masuk yang kedua.
Enggak. Waduh, jangan boleh. sampai, jangan Jadi sampai. harus Jangan membangun motivasi diri sendiri, dukungan keluarga, dukungan teman, dukungan komunitas yang positif. Itu yang kita cari. Itu penting harus mempunyai komunitas yang positif. Iya, harus Pak De. Membangun ya. Kita sama-sama positif ya, walaupun suka membuli. Nah, itu. Nah, tapi memang PR-nya nih kalau dibilang misalnya jumlah teman-teman stroker 100 berarti sifatnya 100 juga gitu. Beda-beda. Nah, Dari beda-beda. sisi pertama dari sisi physically yang terdampak, yang kedua oke. dari mentalitas orangnya juga berbeda-beda. Berbeda banget. Tapi memang bisa dikelompokkan ini dekat dengan ini dekat ini dekat dengan sana. Gitu. Oh, begitu. Jadi memang pasca stroke itu memang berbeda-beda, Kompleks ya, kompleks gitu. sekali. Kalau Pak Dipur ini mirip-mirip saya lah, iya, sangat iya, gitu, iya. harus bahagia. Nah, Tos dulu Pak Dipur. Yes ya, itu dia. Mari ya, ini kita tahu kayaknya obrolannya makin berat nih. Udah ngantuk nanti. Saya panggil dulu Mak Jus mana ya? Aduh, Mak Jus mana nih? Mak Jus, tolong dibuatkan dong yang biar nggak stres nih. Itu mana? Jus anti stres ada nggak? Oh, Ada ya. Coba Mak Jus. tapi saya mau pantun dulu. Pintu geser bukan pintu antik. Biar stroker yang penting asyik. Nah, Wah, ini Aduh, khusus terima ya kasih. untuk Pak De. iya, Ini oke. jus anti stres. Anti stres, ini Iya. anti galau. Anti Anti galau. galau ini. Ini Terima bikin kasih. tambah pintar. Pinter. Iya. Ayo, Ayo, nah ini Dipur. sekarang mau tanya nih langsung ke Ahlinya. Ahlinya. Iya, gimana Dipur? Nah itu untuk bagaimana caranya para stroker ini mengendalikan seperti itu. Karena memang benar bahwa stroker itu lebih banyak mereka begitu kena serangan stroke, mereka mengunci pintu di rumah, nggak mau ketemu teman, malu dengan Nah, kondisi satu itu yang lagi. membuat mereka nggak mau latihan ya. Iya. Akhirnya terjadi depresi dan kemudian cacat. Tuh kayak pertama-tama Depur ini ya orangnya baperan loh. Jadi saya dikit-dikit mau nganter Keleman tahu nggak ya? Jajanan pasar, ya ampun. Kalau yang dari Puerto Rico pasti tahu. Pasti tahu. Nah, Keleman itu saya antar orang udah bagus-bagus, dimakan ngomongnya basi ya kan baper. Basi ya enggak. padahal iya. Padahal baru dikit-dikit mau ngomong apa baper. Nah, Padahal maksudku itu kurang. oh. Kirimnya kurang. Kenapa Iya. tidak mengatakan terus terang? Nah, itu dia. Biasanya orang stalker itu memang penuh pengennya diperhatikan. Betul nggak? Iya. Oh gitu. Jadi Betul. gimana tuh Bunda? Nah, Iya. coba. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Memang ya, Bapak, kalau kita habis mengenal pasien stroke itu pasti ada perubahan dalam dirinya dia ya kan. Betul. Pasti itu ada rasa tidak enak, tidak nyaman buat dia. Nyaman. Sekarang dia harus tergantungan ya kepada orang lain dan tidak bisa seperti semula kan. Pasti ada fase-fase di mana dia tidak menerima awalnya. Tapi ini harus bisa merubah mindset dia. Dia harus bisa menerima self-acceptable tadi ya, Yeah. bisa menerima apa yang sekarang dia terima itu. Jadi dia oleh sebab itu dia harus punya keyakinan untuk bisa mengatasi masalahnya tersebut, yaitu adanya self-efficacy. Ya kita semua harus punya self-efficacy, itu adalah keyakinan untuk bisa mengatasi masalahnya tersebut. Jadi dari diri sendiri dulu. Dari diri kita dulu, Wah. ya yang harus dibangun motivasi itu, yang disebut dengan self-efficacy. Itu kita harus semua punya ya. Tidak cuma harus stroker, kita juga semua harus punya itu untuk mau maju dan berkembang dan yakin kita mau bisa sampai ke tujuan terakhir, itu harus punya self-efficacy, suatu keyakinan bahwa kita tuh mampu untuk survive ya, bisa Ya. mampu mengatasi problem-problem kita. Nah, ini yang harus dimiliki oleh para stroker ya. Kita jangan menerima apa adanya saja, tapi kita harus bangkit dan bangkit. Itu motivasi. Dan kita harus punya afirmasi diri. Setiap Ya, pagi kita harus punya afirmasi diri. afirmasi. Saya yakin, saya harus bisa, saya harus mampu. Saya harus pulih. Saya harus pulih, saya harus sehat kembali. Nah, itu Positif yang harus ya dibangun kata-katanya. oleh para stroker. Nah, Betul. itu. Betul. Efikasi itu yang Pak yang Saya tambahkan boleh Bu? Oh iya, silakan. Itu untuk seorang stroker yang sadar diri nih. Ada stroker yang nggak
bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, ini mungkin yang harus dibantu ya. Ya, pastinya itu. Harus ya. dibantu, harus misalnya tidak dibawa ke selain ke rumah sakit. Rumah sakit itu biasanya juga ada psikologi klinis ya. Nah, psikologi klinis ini yang membantu mereka untuk membuka cakrawala berpikirnya sehingga dia bisa menerima keadaan dirinya, baru dibangun berikut-berikutnya begitu. Karena seperti yang diceritakan Pak Depur tadi, yang sampai harus dobrak 3 pintu tadi. Itu dia. Sampai kunci kamar itu 3 pintunya jebol semua ya. Ini kayaknya ada yang senyum-senyum di sini ya kayak itu. Nah begitu. Memang mental ya, mental dan emosi. Nah, tapi Emosi kadang itu kontraindikasinya mungkin ya gini loh, Depur. Kan katanya orang stroker sebenarnya juga nggak kepengen marah-marah, karena kan memang yang terganggu di bagian otaknya, mungkin selain bagian sisi otak, emosionalnya juga yang kena. Betul, gitu. tapi juga gini nih, kalau aku gimana bilang ini, tuh? kalau Pak Ade bilang ya, kamu kan nggak ngerasain, Pak Ade Iya ngerasain. sih. Gimana tuh, Pak? Iyo, coba aku tanya sama kamu nih, Gimana? ini apa namanya? Kalau sakit gigi gimana rasanya? Ya sakit. Pengen marah-marah kan? Iya, pengen emosi. napuk iya. Emosi. Ini rasanya nih kita kayak sakit gigi, betul apa enggak? Nah, itu dia. Rasanya kayak sakit gigi ini kalau lagi kemeng-kemeng. Iya, makanya itu juga itu mempengaruhi emosi. Betul. Nah, itu gimana membangun agar itu ya kita harus berdamai dengan diri Betul, sendiri. betul. Karena kan ada juga yang merasa begini, Bunda. Kan kepengennya, kita juga nggak kepengen marah-marah gitu. Kepengennya itu juga baik-baik saja. Perasaan udah nggak marah-marah, tapi keluarga masih ngerasa, ih kayaknya bawaannya baper, marah-marah, emosi. Nah itu gimana tuh? Makanya. Nggak boleh. Iya, ya memang keluarga ataupun lingkungan terdekat tuh harus bisa mensupport. Ini pasti dia tergantung dengan sekelilingnya. Jadi harus paham sekelilingnya itu, keluarga itu untuk bisa meredam kemarahannya ini, yaitu jangan sampai dia terpicu gitu. Apa yang jadi keinginannya dia tuh harus kita tahu. Itu jangan sampai dia marah-marah. Kita mencegah dulu nih. Ya faktor pendukung ini sangat penting sekali untuk para stroker ini, keluarga. Orang terdekat ya. Iya, orang terdekat. Itu sangat penting dan harus mau memahami situasi psikologis dari stroker ini. Itu kamu tuh ngerti kalau Pak Ade mintanya apa, ngasihnya yang bener. Jadi keluarga pun juga harus diberi edukasi mengenai psikologi stroker ini. Cuma ya saya susah kalau Depur ini mintanya istri baru. Susah kan. Nah, ini nih kayaknya yang di sini calon-calon Pak Depur semua kali ya. Ini ada yang mau nanya atau gimana, silakan. Tinggal pilih Pak Depur. Calon jadi bude ya tadi. Iya. Oh, kalau ini kayaknya sahabatnya Depur yang mau tanya, silahkan. Coba. Ya. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang kasus yang saya lihat di masyarakat. Saya melihat dua kasus. Yang pertama, ada orang kaya, ya artinya cukupan lah, dia kena stroke. Tapi kemudian dia nggak menerima itu. Nggak menerima kondisi, sehingga ngomel sana sini dan seterusnya itu. Ya. Tetapi dia punya bekal untuk terapi diri dan seterusnya. Ada satu kasus lagi, katakanlah dari masyarakat ekonomi rendah. Jadi saya lihat dia sehari-harinya itu jualan, ya, kena stroke, Masya Allah. Jadi di situ dia mau berbuat apa ini? Ya, dia juga putus asa. Nah ini bagaimana kita melihat dua sisi ini, yang kaya, yang cukupan, kok juga drop seperti itu, tapi yang miskin apalagi itu, bagaimana bisa bangkit dari dua-duanya itu, baik yang berkecupan itu ataupun yang berkekurangan tadi. Ya, terima kasih. Ya, kayaknya ke Bunda. Ya, baik, bagaimana terima kasih Bun? atas pertanyaannya Kak Jess. Bisa saya jawab. Ya memang kalau untuk stroker ini adalah mindset kita masing-masing, itu individual sekali sifatnya ya, sangat individual sekali. Dan pastinya itu lingkungan sekitarnya itu sangat membantu sekali pemulihan stroker ini, dan beri pemahaman dan support system dari lingkungan itu sangat penting sekali.
ya support dan motivasi itu harus terus diberikan motivasi. Kalau memang sudah hampir putus asa lingkungan, itu berikan ke psikolog klinis gitu. Bawa ke rumah sakit untuk memberikan penguatan mental buat dia mau menerima. Dan yang penting adalah mau berobat. Yang penting mau berobat ya, untuk yang tadi kelompok yang pertama ya Pak ya. Dia mau menerima dan mau berobat, sadar dan mau berobat gitu. Mencari kesembuhan, cara latihan. Nah, jangan dibiarkan ya stroke ini. Dia nanti bisa mengakibatkan kematian kan ya kalau sampai dia dibiarkan begitu. Tapi kalau yang nggak sadar nih, nah yang nggak sadar ini ya tuh? harus dia disadarkan untuk mau berobat. Malu lagi, apalagi kalau tadi suruh kemana tadi? Oh ya, ke psikolog klinis ya. Berarti ke psikolog ya? Ke rumah sakit dulu. Di rumah sakit nanti akan diarahkan psikolog. Tapi ada juga yang mungkin ini kan ke sisi malunya ya Bun, tapi ada juga yang nartistiknya nih, ada yang tambah, kan Depur kemarin bilang katanya ada temen saya malah tambah banyak bicara, banyak apa namanya ketawanya, banyak orangnya dulunya diem, alim, tiba-tiba begitu kena stroke malah terlalu over malah. Itu maksudnya overnya itu menjadi masih kategori normal atau nggak normal? Iya itu dia. Terkadang nggak normalnya. Nah, nggak normal itu dia tahu nggak kalau nggak normal? Nah, ya nggak tahu ya. Kalau tahu pasti bisa mengerem ya. Iya, ini nggak. Pokoknya yang dulu nggak pernah dia lakukan, sekarang dia berani. Untuk ini. Ada positifnya loh berani itu. Iya. Tapi beraninya ke arah negatif. Negatif. Iya. Tapi memang begitu ya, karena mungkin ada ada saraf kerusakan saraf. Iya. Nah itu gimana? Apakah sebagai ibu, sebagai seorang psikolog itu bagaimana? Ya, apakah harus bagaimana nih si pasien? Ya. Memang kalau stroker ini kan ada sesuatu hal yang rusak di saraf otaknya ya. Mungkin mengganggu tingkat emosinya dia. Kadang si pasien ini padahal lucu, kita ketawa tapi dia merasa sedih. Nah ini ada gangguan gitu. Dan kebalikannya juga, harusnya ini sedih, suasana sedih, dia tertawa sendiri gitu. Nah ini ada kontradiksi seperti itu. Saya ada karena teman ada juga. kerusakan gitu ya. Ada ya. Itu memang biologisnya begitu. Bahkan ada yang wajahnya datar. Ya, efek datar. Teman-teman tahu semua itu. Wajahnya datar Kita tanpa ekspresi. Tanpa ekspresi. Kita lagi ketemuan ketawa-ketawa dia datar. Iya, begitu. Tapi bagaimana menyikapinya kalau dari teman-teman stroker sendiri gitu loh. Kayak Pak Yoyo misalnya ketemu, ya namanya juga sekarang komunitasnya Depur nih semuanya teman-teman stroker ya. Kalau kita harus memahami, teman-teman stroker memahami nggak? Ini ada trik yang saya lakukan. Iya. Tapi mungkin agak lucu ya. Ya memang Jadi, kita butuh yang lucu. Dan sedikit agak aneh. Kadang saya kalau ada foto bareng-bareng dengan teman-teman gitu ya, saya lihat ekspresi saya sendiri. Ekspresi saya kok begini ya? Tuh contoh tuh. Padahal harusnya nggak begini. Harusnya yang lain tersenyum, saya harusnya tersenyum. Yang lain ketawa, harusnya ketawa. Kadang-kadang saya suka ngaca gitu. Di kaca itu saya lihat ekspresi saya senyum, kemudian wajah tegang dan lain sebagainya. Bukan untuk latihan acting sih, tapi untuk menilai diri saya sendiri seperti itu gitu. Sehingga pada saat saya nanti bersosialita itu saya dalam kondisi yang relatif normal, gitu, relatif normal. Jangan sampai bermuka datar. Apalagi bermuka itu beda ya. Apalagi berhati dua. Aduh. Depur ini emang lagi ini sih jadi hati-hatian terus ya dari kemarin. Lagi puber. Tuh. Nah gitu tuh Depur. Jadi buat teman-teman stroker yang ada di sini mungkin yang berkomunitas gitu ya, yang punya WA group itu ada banyaknya minta ampun gitu. Nah dilarang baper. Jadi kalau anak muda bilang tuh no baper club gitu. Gitu. No baper club. Jadi kita jangan cocok kan. Gitu Depur. Oke, thank you banget Pak Yoyo udah dari
Jauh-jauh dari nyetir ke sini, Subang. ditemani ibu. Nah, ibu juga setia banget ya. Oh, Nah, saya penting, sangat itu support. Iya, Istri support yang banget. bagus. Istri Wah, yang itu luar penting. biasa. Wah, Istrinya mana nih? Betul, dan Bunda Yuli juga. Terima Beliau kasih. memang sudah berkecimpung lama sekali di dunia psikologi ya, Iya. Bun ya. Jadi Psikologi ketemu stroker ini Klinis. perlu ada. Oh iya, Iya. tambahin. Iya. Stroker kalau yang memang punya beban seperti Iya. itu, jangan malu-malu Oh, untuk iya. berkonsultasi. nggak boleh malu gitu, itu karena penting. kadang-kadang suka malu ya. Jadi jangan malu ke psikolog gitu. Ini memang Iya. perlu dirubah mindset. Kalau dulu orang datang ke psikolog dikira gila, Gila. dikira Iya. sakit Nah, jiwa itu dan dia. sebagainya. Padahal nggak, justru kita untuk menguatkan jiwa kita, Ya, ya, gitu, untuk memperbaiki apa yang Setuju. kurang pada diri kita. Setuju. Anggap aja datang ke dokter, Iya. ngapain malu juga. Cerita, Betul ya, Bu, ya? curhat-curhatan, kan seneng Iya. kan ada yang mau mendengar ya. Ya, aduh, terima kasih loh. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Kita Terima kasih. akhiri dulu obrolan bincang kita. Tapi pertemuan kita tidak akan pernah berakhir karena Ya. kita akan Asik. jumpa lagi terus di Di episode-episode episode selanjutnya. berikutnya. Oke, sampai kita ketemu di episode Iya. berikutnya. Ya, jangan lupa untuk apa, Depur? Stalker harus bahagia. Iya, di subscribe. Iya, di like, subscribe, ya bagikan ya, dan komen. Jangan lupa ya. Iya, komen yang banyak-banyak, kasih hati yang banyak. Oke. Nah, Bye. oke. Bye bye.